Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala pujian dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan rahmat dan hidayah dan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian kita senantiasa memperuntukkan ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tidaklah ibadah itu akan menjadi amal soleh kecuali ibadah yang hanya diberikan kepada Allah dan bukan kepada yang lainnya. Allah Jalla Jalaluhu pernah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang melakukan ibadah ingin dilihat dan ingin dipuji oleh orang lain itu adalah kesyirikan. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan Nabi kita dalam firman-Nya, ya Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Jikalau engkau memperuntukkan ibadah itu bukan karena Allah, maka amalanmu itu akan dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmat-Mu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Minggu yang telah lalu kita telah membahas beberapa ciri orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adab. Ada orang-orang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cirinya humul ladzina la yastarqun, orang yang tidak meminta ruqyah. Ruqyah boleh, tapi meminta ruqyah itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wala yantahun, dia tidak berobat dengan besi panas. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, enggak boleh dia menganggap sia apapun itu. Ketika dia menabrak kucing, ketika dia menabrak anjing misalnya, ketika ada kubu-kubu masuk di rumahnya, ketika ada burung gagak di atas atapnya, maka tidak boleh seseorang itu menganggap sial atau menentukan nasibnya dari makhluk Allah. Lah, tidak boleh. Ada orang masuk ke dalam rumahnya ular, akhirnya dia mengatakan, oh nanti malam ada yang mati, kayak seperti itu. Tidak boleh yang hal tersebut. Kemudian yang terakhir kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian kepada Rabb-Nya lah mereka bertawakal.
Dan yang yakin semua kita ini ingin masuk surga, jemaah, ingin menjadi orang-orang yang bisa memasukkan dirinya, anak istrinya, keluarganya, dan orang-orang dicintai masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Maka untuk mendapatkan surga Allah Jalla Jalaluhu, dia harus bertawakal. Apa maksudnya bertawakal? Bukan berserah diri, bukan pasrah, jemaah. Karena tawakal itu bukanlah pasrah. Tapi bertawakal itu adalah dia berusaha melakukan amalan-amalan soleh yang mengantarkan dia ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dia serahkan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Karena bisa jadi dengan amal-amal soleh itu dia akan dimudahkan hisabnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Kemudian hadis yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aidan, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berdoa memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Beliau mengatakan, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, kepadamulah aku berserah diri dan kepadamulah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamulah ya Allah aku bertawakal. Memang seorang manusia, seorang hamba itu harus mengaitkan dan bergantung hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya lah dia kita menyembah dan kepadanya kita meminta pertolongan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sa'ni kullam wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Dan janganlah engkau membiarkan diriku ini engkau berikan suatu beban ibadah tapi engkau gak tolong ya Allah. Karena ibadah itu akan menjadi mudah ketika Allah Jalla Jalaluhu menolong hambanya. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada hambanya, sehingga kita ketika keluar dari rumah kita, jemaah, yang kita ucapkan apa, jemaah? Apa yang kita ucapkan, jemaah, kalau kita keluar? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kita bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya upaya itu kecuali Allah yang bantuin kita. Maka ketika kita ingin bahagia, bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ingin membuat keluarga kita ini, kita bisa menjaga dia dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, dari dirinya sendiri, kemudian dengan keluarganya dia bawa masuk ke dalam surga, itu dengan bertawakal. Bagaimana cara bertawakal? Ya dia mempelajari ilmu agama sebagai kepala rumah tangga. Kemudian diajarkan kepada anak, jemaah. Kita menginginkan keluarga kita masuk ke dalam surga, tapi kita tidak berusaha untuk membuat mereka masuk ke dalam surga. Dan tugas yang sangat berat bagi kepala rumah tangga hal tersebut. Bisa menjaga dirinya dan keluarganya masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia tidak mencukupkan dirinya dengan ibadah yang dia lakukan sekarang, tapi dia berusaha mencari mana amalan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sholat 5 waktu. Dan ini sering kita katakan, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ada orang-orang yang dia melakukan sholat 60 tahun dia sholat, gak diterima sholatnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus kalau sholat kita sebagai kepala rumah tangga ini tidak diterima oleh Allah Rabbul Alamin, bagaimana kita bisa ngajak anak kita masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu? Maka di sini Rasulullah SAW senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah, berusaha mencari cara
supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu memberikan keberkahan. Wa ilaika anabtu, ya Allah, kepadamu lah aku kembali, aku bertobat ya Allah, aku ini banyak salah ya Allah. Dan kita harus seperti itu juga. Kita ini banyak salah. Siapa yang menjamin kita masuk? Gak ada. Antum jadi ustaz, siapa yang menjamin ustaz itu masuk? Gak ada. Jadi kiai, siapa yang menjamin kiai itu masuk? Gak ada jemaah. Bahkan sekelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun dapat teguran. Muhammad, Nabi kita langsung ditegur oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Abasa wa Tawalla. Kemudian bahkan kita sebutkan cerita bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ditegur oleh Allah Jalla Jalaluhu ketika dia berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada umatnya yang ada di kampung tersebut. Nggak ada yang menerima dakwahnya, jemaahnya. Beliau berputus asa meninggalkan hal tersebut. Hanya ketika naik ke atas kapal, kapalnya muter balik dan akhirnya beliau pun yang dilempar. Setelah dilempar dimakan oleh ikan paus, baru beliau itu sadar. Apa kata beliau? Berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Padahal sekelas Nabi lah, terus kita bukan Nabi. Kita gak pernah mengatakan ya Allah karena banyak dosa kepada Engkau ya Allah. Jarang kita doa kayak seperti itu ya Allah. Jarang. Bahkan selesai sholat kita ini cukupkan diri kita cuma istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, Anda minta duit ya Allah. Ya Allah, Anda minta mobil ya. Itu. Tapi kita nggak pernah mengatakan ya Allah, Anda banyak dosa ya Allah, ampunilah dan seterusnya. Tapi Nabi Yunus alaihissalam, apa kata Nabi Yunus? Dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Aku orang-orang yang zalim ya Allah. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Dan Nabi kita pun mengatakan bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa bika khasamtu, dan kepadamu lah ya Allah aku mengadu ya Allah ketika aku ada masalah sama orang lain. Ini dia jemaah. Kita nih kalau ada masalah sama orang lain itu jangan curhat ke orang lain jemaah. Kalau dia tidak bisa memberikan faedah, tapi curhatlah kepada Allah Jalla Jalaluhu yang bisa membolak-balikan hati seseorang jemaah. Sehingga Allah bisa membuat tuh yang awalnya jadi musuh kita itu jadi sohib kita. Yang awalnya orang yang kita cintai itu jadi musuh kita jemaah. Allah bisa dengan hal tersebut. Sehingga semua masalah itu kembalikan kepada Allah. Ya Allah, wa ilaika wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bika bi'izzatika ya Allah. Aku meminta pertolongan, aku meminta perlindungan dengan kemuliaan. Minta kepada Allah terus. La ilaha illa anta antudilluni anta hayyul ladzi la tamut. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Antudilluni, Engkau bisa membuat aku sesat, Engkau bisa memberikan aku hidayah. Anta hayyul ladzi la tamut. Engkau adalah Zat yang senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sedangkan manusia dan jin itu mati. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita minta pertolongan itu kepada Zat yang tidak pernah mati juga, yang kekal selama-lamanya, bukan kepada manusia yang lemah dan yang lainnya. Maka sepatutnya memang seorang yang beriman kepada Allah diserahkan semuanya kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita ada masalah, kembali kepada Allah. Ketika kita ada kesusahan, kembali kepada Allah. Ketika kita bahagia, kembali kepada Allah. Ingat Allah itu bukan ketika susah saja, tapi ketika senang juga. Dan ini yang dulu pernah kita sebutkan. Ketika kita cuma mengingat Allah di waktu sempit, Allah nggak akan gubris dan nggak akan bantuin kita. Nggak perlu ini. Siapa contohnya? Fir'aun. La'natullahi alaih. Yang dia ingat Allah Jalla Jalaluhu ketika dia susah, ketika sudah nyawanya sampai di kerongkongan, ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, dia beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Dia ingat pas waktu sepi. Apa kata Fir'aun? Dia mengatakan amantu bi rabbil ladzi amanu bani Israil.
Aku beriman dengan Tuhan, dengan Rob yang orang-orang Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Harun itu beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Robnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Apakah Allah tolong dia? Lah. Karena dia ingat Allah itu ketika sempit saja. Maka kita jangan seperti itu juga. Ingat Allah ketika sempit, tapi ketika lapang pun ingat Allah Jalla. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini adalah wujub tawakkul Allah Ta'ala wahdah. Wajibnya bertawakal kepada Allah hanya kepadanya saja. Li'annahu muttasifun bi sifatil kamal fahuwa wahdahu alladhi ya'tamidu alaihi. Karena Allah Jalla Jalaluhu memiliki sifat yang sempurna. Allah bisa memberikan semua yang kita inginkan. Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Allah akan melindungi apa yang kita meminta perlindungan darinya. Kemudian yang berikutnya disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma'aidan qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukuplah Allah sebagai penolongku. Nabi Muhammad itu gak butuh sama orang lain, yang dibutuhkan itu Allah. Dia gak butuh dengan para sahabat. Kadang-kadang kalau kita butuh sama orang lain itu kecewa, kita jemaah kecewa. Kadang-kadang gak sesuai. Kadang dia gak mampu memberikan yang kita minta jemaah. Kadang ada orang yang berjanji kok besok anak bantu. Kita lagi kesusahan nyampe ke sana ternyata Allah buat dia susah juga. Hanya ya Allah sudah dijanjikan ternyata gak bisa bantu kita, kayak gimana ini? Kita kecewa dengan orang tersebut. Tapi kalau kita ketika menyandarkannya, menjadikan Allah itu penolong, Allah itu akan maha mampu, akan maha mampu. Maka nanti akan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan oleh Al Imam An Nawawi rahimahullah taala dalam hadis yang ke-78, hadis yang panjang. Kita singkat hadis tersebut, bagaimana ketawakalan Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sepenuhnya kepada Nabi. Suatu ketika disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dengan para sahabat. Kemudian beliau istirahat di sebuah pohon. Ada menyebutkan pohonnya itu Dzatu Anwar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah ngambil pedang, peralatan perangnya itu digantung di pohon. Tiba-tiba pas beliau bangun, udah ada orang Arab Badui ini sudah gitu kan di depannya Nabi SAW. Sudah bawa pedang, menghadapkan pedang itu kepada Nabi, ke mukanya Nabi, ke tubuhnya Nabi. Apa kata orang Arab Badui itu? Apakah engkau gak takut kepada aku? Apa kata Nabi? Lah, aku gak takut sama engkau. Kemudian siapa yang akan nolong engkau? Yang nolong aku itu adalah Allah. Seketika orang Arab Badui itu gak bisa gerak. Kemudian Nabi ambil pedang tersebut, dibalikin ke dia. Sekarang siapa yang bisa nolong engkau? Maka dia mengatakan gak ada. Akhirnya orang Arab Badui itu pun masuk Islam, dia jemaah. Dan ini ketergantungan Allah, ketergantungan Rasulullah SAW kepada Allah Rabbul Alamin. Dan Allah akan bantu dia. Maka Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah dan Dia adalah penolong kami. Fala qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Dan ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu dilempar ke dalam api. Dilempar ke dalam api. Dia berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akhirnya dikatakan kepada api tersebut, kunu bardan wa salaman Ibrahim. Jadilah engkau wahai api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak kebakar.
Walaupun dibuatkan banyak kayu ditaruh di sana, kena dengan api tersebut, nggak terbakar. Nabi Ibrahim nggak luka sama sekali. Siapa yang bantu? Allah Jalla. Dan Allah itu pasti akan membantu aulianya, wali-wali. Dan kita bisa jadi wali Allah. Siapa yang mengatakan kita nggak bisa jadi wali Allah? Bisa juga. Jangan antum sampai kira wali Allah itu yang bisa terbang, yang kalau dibacok kebal. Lah, Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yutiru 'alal hawa fala tusaddiquhu bi annahu waliyullah." Imam Syafi'i mengatakan hal tersebut. Jikalau engkau melihat ada seorang laki-laki bisa jalan di atas air, kemudian dia bisa terbang di udara, jangan engkau percayai dia wali Allah sampai engkau melihat agamanya. Nah sekarang ada orang bilang nggak pakai baju wali Allah, padahal nggak pernah sholat, dia cuma bagaimana dia mau sholat? Dia gila. Nah terus bagaimana dia bisa menjadi wali Allah kalau dia nggak kenal sama Allahnya? Dia nggak taat beribadah. Maka untuk melihat wali Allah itu lihat agamanya. Bagus nggak agamanya? Suka nipu orang apa enggak? Dia jadi ustaz tapi nipu orang. Dia jadi ustaz tapi ngajarkan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan dipercayai dia. Ada para sahabat yang bisa berjalan di atas air jelas diajarkan oleh Allah. Karena mereka mengamalkan hadis Nabi SAW dan yang lain. Kemudian waqalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan ini pun pernah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam doa ini ketika orang-orang mengatakan kepada Nabi Muhammad, innan nasa qad jama'u lakum, tu manusia sudah kumpul ingin menyerang kalian, fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imanan, bukan malah takut. Dikabarkan kepada Nabi itu orang-orang kafir Quraisy ini lagi pada kumpul jamu kalian wahai kaum muslimin. Tapi ternyata hal tersebut tidak membuat kaum muslimin itu gentar. Lah, nggak ada gentar. Wazadahum imanan, bahkan keimanan semakin bertambah. Karena Nabi tahu bahwasanya ada Allah Jalla Jalaluhu. Ada Allah Rabbul Alamin. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semuanya kita serahkan kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, dan Allah yang akan bantuin kita. Dan ini pun pernah terjadi ketika kaum muslimin itu berhadapan dengan orang-orang Quraisy dengan jumlah yang lebih banyak. Kita tahu kisah perang Badar. Bagaimana Rasulullah SAW beliau diceritakan, dikabari ini nanti akan ada kafilah pedagang yang melewati suatu daerah. Dan Nabi SAW ingin cegah dia, ingin membegal dia, karena harta yang mau diperjualbelikan itu harta orang muslim yang dirampas oleh mereka. Mau diambil alih lagi. Ternyata ada mata-mata yang mengetahui hal tersebut. Nabi nggak pakai baju, nggak pakai baju lengkap perang, nggak ada. Dan mereka jumlahnya cuma 300. Cuma baju biasa, dia nggak bawa baju perang, cuma bawa parang saja, cuma pedang saja, perangkat. Ternyata apa yang terjadi? Itu sampai 1.000 sudah membunuh beliau di sana. Beliau dikepung 1.000 melawan 300. Kalau 1.000 melawan 300, satu orang melawan berapa? 3, 4, ada yang dapat 3, ada yang dapat 4. Tapi Nabi SAW tidak merasa gentar dengan hal tersebut karena tahu ada Allah Jalla Jalaluhu. Maka beliau mengangkat tangannya memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani ya Allah. Sekarang waktunya janji yang pernah engkau janjikan kepadaku itu tunaikan ya Allah. Minta kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian mengatakan, ya Allahumma itu bulan hadil isabah lam tuqbal
fil ardi ba'dal yaum. Ya Allah, seandainya yang 300 ini kalah ya Allah, dibinasakan sama yang 1000, maka besok setelah terjadinya peperangan gak ada yang akan nyembah Engkau ya Allah. Habis selesai. Mungkin kita gak akan pernah saling kenal. Kalau Allah Taala tidak memberikan kemenangan tersebut, mungkin gak akan pernah ada masjid di sini. Karena habis semuanya. Habis orang mati, terbunuh dalam peperangan tersebut. Tapi karena Nabi berserah diri kepada Allah, Nabi tahu bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu akan membantu beliau, maka berdoa kepada Allah, kemudian bertawakal. Dilawanlah itu yang 300 itu bisa ngabisin yang 1000. Bahkan tidak hanya dengan hal tersebut jemaah, Allah turunkan malaikat untuk bantuin mereka. Mereka itu baru mau gerakan pedangnya, itu leher musuh sudah tertebas. Belum sampai ke lehernya jemaah, itu sudah tertebas, dibantuin oleh para malaikat. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW mengatakan, hasbiyallah atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka kita ketika ada masalah berdoa kepada Allah Taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bahkan ada yang tambahkan ni'mal maula wa ni'man nasir, tambah. Dan yang lainnya cuma berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi yang jelas dalam Al-Qur'an, Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan hal tersebut. Rasulullah SAW mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kepada Allah lah kita sandarkan, dan yang memberikan kita pertolongan adalah Allah Rabbul Alamin. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, bertawakal kepada Allah Taala itu dan meyakini bahwasanya Allah Rabbul Alamin adalah penolong, adalah sesuatu yang wajib ada pada diri kita. Sehingga segala sesuatu yang menimpa kita, baik musibah, masalah apapun, maka kita akan menyandarkan semua permasalahan kita kepada Allah Rabbul Alamin, dan Allah akan memudahkannya. Dan Allah itu Maha Kuasa membolak-balikan keadaan. Intinya yakin sama tawakal. Itu yang kita kurang. Itu yang kita kurang. Kalau kita sekarang kebanyakan bergantung sama manusia, tidak bergantung kepada Allah, maka tidak jarang atau sering kita akan merasa kecewa ketika mengandalkan manusia, tapi tidak mengandalkan Allahu Rabbul Alamin. Allah Ta'ala